Oke. Jadi kali ini kita sudah berjumpa lagi dengan Kak Gomez. Selamat malam. Halo, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabar? Bapak lebih stylish hari ini ya? Oke, iya. Lebih stylish ya, Pak ya? Habis party disco. Oh, Iya. Bapak lebih seperti Sekarang kita lagi di Konkopia. Ini Konkopia bacanya gimana, Mas? Konkopia? Betul sekali, Pak. Bapak kalau tahu. Betul, betul, betul. Konkopia gitu. Saya soalnya ada keturunan Jawanya sih. Oh iya, ini sebenarnya Konkopia itu dari apa namanya? Aksen Malang gitu, Pak. Yang Aksen Malang. pertanyaan tuh selalu Pak. Konkopia. Kon mangana? Kon mangana, kontea gitu, Pak. Makanya Konkopia gitu, Pak. Berarti Konkopia ini menunjukkan highlightnya sebagai kedai Malangan ya? Sebenarnya tidak Malang-Malang banget sih, Pak, sebenarnya. Oke. Jadi ya karena saya asli Malang, terus setiap hari itu menawarkan kopi ke teman-teman tuh Konkopia, akhirnya secara implisit masuk dan bilang Konkopia gitu sebagai nama, Pak. Karena Mas Gomez ini lahir dan tumbuh. Lahir dan tumbuh di kota Malang, Pak. Oke, Pak. Kita ngomongin tentang Konkopia ini. Tapi sebelumnya kita tos dulu, Pak. Oke. Oh iya, benar, benar, Pak. Kopinya enak ini. Enak. Oh, enak ya, Pak ya? Enak banget. Ini karena dengar-dengar Konkopia ini ngetren karena Black Day-nya, gerakan Black Day-nya ya, Pak. Oh iya, Pak, betul, Pak. Black Day. Jadi Black Day itu gimana itu? Jadi Black Day itu adalah, jadi gini Pak, saya selama buka Konkopia aku kok semakin lama semakin sepi, Pak. Stop it. Get some help. Saya berpikiran saya tidak bisa meluaskan atau mengekspansi Konkopia itu sendiri, dan saya tidak bisa menambah parkiran karena dalam coffee shop itu parkiran penting, Pak. Ya, tapi saya tidak bisa menambah parkiran, jadi sementara ini saya kecilkan saja dengan Black Day, Pak. Jadi cuman jualan kopi hitam saja, Pak. Oke. Itu filter, muktil tapi kopi hitam gitu, Pak. Oke. Gitu. Jadi Black Day itu di weekend ya. Betul, Pak. Selama Kalau misalnya Sabtu teman-teman dan suka kopi hitam Betul. yang menyenangkan. Betul. Karena yang menyenangkan bukan kopinya sebenarnya. Saya. Iya. Betul. Oke, kita balik lagi masalah Konkopia ini, Mas. Iya, Pak. Jadi Iya, Pak. Konkopia ini berdiri sejak kapan ini? Kalau Konkopia sebenarnya berdiri sejak 2015. 2015, lama Betul. juga ya. Ini berarti sudah 7 dekade ya? Waduh, jangan dekade, Pak. Jangan dekade. Windu. Windu, Iya. oke, windu ya. Windu, Pak. Oke. 56 tahun jadi. Lama sekali. Ya, padahal umur saya masih 30, Pak. Nggak masih sih, sudah. Sudah 30. Sudah itu ya. Tua, Pak, saya, iya. Akan menangis kita. Iya, melihat Pak, umur itu benar ya. tua ini. Terus kok bisa jadi Konkopia ini asal-usulnya itu dari mana? Jadi saya itu kan kerja barista, Pak. Oke. Capek gitu loh, Pak, disuruh-suruh terus sama bos. Oke. Iya, Pak, saya tuh pernah, Pak. Jadi kejadian pada saat itu saya sama teman saya barista, coffee shopnya lagi sepi, Pak. Oke. Coffee shopnya lagi sepi, terus saya coba guyonan sama teman saya. Tiba-tiba manajer saya nggak tahu kenapa ya, Pak. Sepi tuh manajer tuh bawahnya selalu marah-marah, Pak. Iya, Marah-marah, betul. emang udah feel-nya seperti itu. Betul, betul. bawaan. Terus tiba-tiba saya diberitahu gini, hei kamu jangan-jangan ngesan ya. Terus saya bilang, loh kenapa Pak? Coffee shopnya lagi sepi, nggak ada customer gitu kan. Terus dia bilang, makanya kamu cari customer ke sini dong. Ternyata Pak, saya disuruh nyari customer. Saya kira itu barista itu cuman bikin kopi ya udah. Ya. Masalah selesai. Selesai. Ternyata kita juga cari customer, Pak. Jadi marketing. Jadi marketing, saya bilang ke manajer saya pada saat itu, Pak, mending buka Starling. Bener kan? Iya kan, dia keliling-keliling sendiri ya cari customer kayak gitu, Pak. Saya akhirnya pingin buka warung sendiri. Oke. Gitu, Pak. Gitu. Jadi awal dulu Konkopia udah jadi kayak gini bentuknya. Awalnya Pak, pakai gerobak. Gerobak ya. Gerobak, betul. Seperti yang ada di ilustrasi di situ. itu Iya, ada di gerobak. ilustrasi, betul, Pak. Jadi Oke. pakai gerobak, terus jualannya ya egaliter gitu, Pak. Semua orang bisa masuk. Jadi Oke. yang bermobil, yang jalan kaki, yang sarungan itu semua bisa masuk. Sempet, Pak, saya kemasukan orang. Bener, Pak, saya tidak bohong ini, Pak. Jadi kalau misalnya kemarin kita sudah ketemu dengan Beril yang dia adalah kedai kopi yang ramah dengan pendekar, kita sekarang ada di Konkopia yang ramah. Oke, baik lagi ini masalah Oh, siapa? Konkopianya Siapa? ya. Oke. Kembali serius ini, Pak ya, kembali Serius serius. sekali. Saya ini orangnya serius sekali. Oh, Pak. siap, Pak. Saya nggak pernah bercanda. Oh, siapa? Siapa? Itu Betul, ya. betul. Ketawa dong. Minum dulu. Oke. Kalau misalnya tadi kan kita sempat membahas bahwa barista itu udah pas-pasan ya. Kok tadi, Pak? Episode yang lalu, Pak. Wait a minute. Jangan obvious sekali, Pak, kalau hari ini diambil ya, Pak. Oke, barista itu kita sempat ngomong kalau barista itu pas-pasan secara finansial. Betul, ya. Pak.
Tapi kok Mas Gomez ini bisa buka coffee shop malahan gitu loh. Oke. Modalnya dari mana? Kebetulan Pak, saya punya orang tua. Oke. Iya, kebetulan ini Pak. Masih ya? Iya Pak, alhamdulillah orang tua saya juga berkecukupan Pak. Alhamdulillah ya. Jadi kalau Anda mau buka coffee shop, pastikan orang tua Anda siap. Saya kalau boleh jujur, ini uangnya bapak saya Pak. Iya Pak, kalau boleh jujur Pak. Iya, jadi selama saya buka coffee shop dan Konkopia ini sepi, bebannya bukan beban ke diri sendiri tapi ke orang tua. Oke. Kok tambah sepi aja anak keriki. Nah, saya jujur saja kalau ini memang modal dari orang tua dan memang ditambah dari diri saya sendiri, nabung. Oke. Jadi kan karena hobinya buat kopi, saya nabung, beli alat, akhirnya sampai sekarang itu Pak. Oke. Jadi kalau secara gamblangnya sebenarnya sih dari orang tua secara finansial ya. Betul Pak, betul Tapi Pak. kalau misalnya dari orang tua itu ada perhitungan balik modalnya nggak? Atau bagi dividen? Sebenarnya harusnya ada Pak. Harusnya ada. Harusnya ada, karena saya adalah anak yang buruk. Dan jangan dicontoh teman-teman. Saya tidak mengembalikan Pak. Aduh, saya jadi merasa bersalah ini Pak. Saya boleh nangis dulu Pak. Oke, Mas Gomez. Ya, jadi ya. Setelah 8 tahun Anda berkecimpung di dunia kopi dan F&B ini sebagai barista dan business owner ya. Betul Pak. Kira-kira apa sih hal yang Anda rasa perlu disyukuri gitu loh ya? Aku bersyukur banget di jalur ini, itu apa? Menurut saya Pak, nanti saya kalau ingin menikah, terus meyakinkan orang tua atau calon mertua saya, itu dengan kopi bisa Pak. Gimana tuh? Jadi ketika saya ke ke calon mertua, rumah calon mertua, tiba-tiba ditanya sama calon mertua, kamu barista, mau ngasih makan apa anak saya? Kalau ngasih makan anak bapak, saya bisa apa aja Pak. Tapi kalau bikin kopi bapak, saya bisa. Karena kan bapak-bapak selalu suka kopi Pak. Suka kopi. Betul. Kecuali untuk calon mertua yang asam lambung. Betul. Bisa dibikinkan green tea latte. Benar, masih bisa Pak. Masih bisa. Saya masih bisa kalau green tea latte nih. Masih bisa saya. Gitu. Itu yang saya syukuri Pak. Oke. Saya syukuri, betul. Selain itu saya juga membuat bisnis ini belajar untuk struggling Pak. Maksudnya dari banyak dulu ramai, terus habis itu mulai sepi lagi COVID, ya kan Pak? Sepi COVID, terus mulai naik lagi, itu memang diajari untuk struggling dan melatih mental saya sebagai bisnis lah. Maksudnya kan tadi kan saya tidak punya alasan untuk menutup, jadi saya harus struggling Pak. Betul. Karena there is no way out ya. Gini, kalau misalnya Anda punya coffee shop ya, berkecimpung di F&B dan coffee shop dan itu sukses, maka Anda akan lebih mudah untuk membuka dan meneruskan bisnis di bidang yang lain. Dia bilang seperti itu. Kenapa? Karena coffee shop itu adalah bisnis yang cukup sulit sebenarnya. Oke. Banyak aspeknya ya Pak ya? Aspeknya, perputarannya lambat, terus HPP-nya tidak stabil ya kan? Betul juga. Cost-nya kan juga pasti naik turun. Betul gitu. Pak, betul. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengasah mental, bisa sebagai bisnis owner dari coffee shop. Setuju saya Pak. Jadi kita masuk ke kesimpulan aja ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ide atau keinginan untuk masuk di dunia F&B ya, banyak sebenarnya yang bisa diasah selain kopian, dan jangan cuman fokus untuk belajar nyeduh dan bikin minuman enak, tapi banyak aspek yang perlu diperhatikan selain itu. Betul Pak. Benar ya? Betul sekali. Mungkin dari marketingnya, finansial Pak, finansial, operasional, dan yang terpenting juga adalah SDM. Kayak gitu. Betul. Ya, tambahan juga dari Mas Gomez, pesan-pesan untuk masyarakat. Kalau pesan saya untuk masyarakat, tetap semangat dan tetap jalan-jalan dan makan enak. Stay on the track aja udah. No matter how it takes, harus tetap survive. Terima kasih Mas Gomez. Terima kasih Pak. Pertemuannya kali ini. Iya, terima kasih atas pertemuan kesempatannya. selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like kalau suka, pencet like juga kalau nggak suka, dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat malam.